Pernahkah tanpa Anda duga, orang tertentu datang dan Anda kelabakan, Anda merasa bersalah? Dan itu terjadi juga pada banyak orang, dan saya juga pernah melihatnya sendiri terjadi dalam lingkungan saya. Pertama, ketika saya masih kecil di bangku sekolah dasar, waktu itu diumumkan bahwa guru A tidak akan masuk kelas. Dan apa yang terjadi? Murid-murid asik sekali. Ada yang tidur-tiduran, ada yang cerita di kelas, ada yang kreatif melukis di papan tulis, ada yang duduk sebagai guru dan belajar untuk mengajar, mulai berbicara di depan kelas. Dan how embarrassing ketika tiba-tiba sang guru tersebut muncul. Semua orang terkejut karena orang tidak memperhitungkan bahwa dia akan masuk. Pengumuman mengatakan dia di hari ini tidak masuk. Dan satu kelas mendapatkan hukuman tentunya, termasuk mereka yang tenang-tenang saja dianggap juga ikut bersalah. Dan contoh yang lain adalah di bangku kuliah. Ketika saya sedang kuliah di luar negeri, di dalam sal atau dalam ruang kuliah, di sana dosen sedang menjelaskan. Dan apa yang terjadi? Ada seorang mahasiswa tidak memperhatikan apa yang dikatakan dosen, dan yang dia lakukan adalah main game. Dan saya berharap siswa-siswi Semakara tidak ada yang melakukan ini. Saya tahu bahwa saya pernah juga mendapatkan murid saya sedang bermain game sementara guru ada di depan dia. Ada juga seperti itu. Tapi ya, itu masa lalu. Yang saya mau ingatkan adalah selalu fokus. Yang terjadi pada mahasiswa ini ketika dia sementara asik main game, tiba-tiba suara game dia muncul tanpa dia sangka, tanpa dia duga. Padahal dia sudah silent kan sebelumnya. Bagaimana terjadi saya juga tidak tahu. Tapi sekejap suasana menjadi tidak nyaman. Dia sangat malu, nampak wajahnya menjadi merah sekali. Dan dosen hanya tersenyum. Dosennya untungnya baik hati, bukan pemarah. Dan itulah yang terjadi. Kadang-kadang kita tidak memperhitungkan sesuatu bisa terjadi ketika kita sedang lalai. Dan sesungguhnya kunci dari persiapan diri kita untuk sesuatu yang tiba-tiba adalah setia dan bertanggung jawab. Dan itu juga ditampilkan oleh Yesus dalam perikop Injil hari ini. Yesus berbicara mengenai seorang kepala pengurus rumah tangga yang dipercayakan untuk memperhatikan hamba-hamba, memberi mereka makan pada waktunya. Ini tugas dia. Dan yang dia buat adalah justru mabuk, makan seenaknya, menindas orang lain, menyiksa hamba-hamba yang lain. Dan Tuhan tersebut datang pada waktu yang tidak dia duga. Dan pasti dia menjadi sangat malu dan sangat terkejut. Dan Yesus ajarkan ini kepada kita, bahwa kita harus belajar untuk menjadi hamba yang setia dan bertanggung jawab. Yesus katakan demikian, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya. Yesus menuntut dua kualitas ini, setia dan bijaksana. Setia dalam arti kita melakukan apa yang mesti kita lakukan. Kita setia melakukan kebajikan yang mesti kita lakukan, bukan karena terpaksa, tapi karena Anda happy melakukan itu. Dan bijaksana, Anda bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berguna untuk kebahagiaan saya, mana yang justru menghancurkan kebahagiaan saya. Dan kalau itu kita lakukan, sesungguhnya kita akan mendapatkan berkat dan upaya yang bahkan kita tidak perhitungkan. Yesus katakan demikian juga, kalau kita dipercayakan banyak, kita juga akan dituntut banyak. Dan kalau Anda mendapatkan berkat yang banyak, Anda punya banyak tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang terbesar adalah setia, terus memelihara apa yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan sia-siakan rahmat yang Tuhan berikan padamu. Hiduplah dengan setia dan bijaksana, maka hatimu pun akan merasakan kedamaian. Bapa dalam surga, terima kasih untuk sabdamu hari ini, dan semoga kami belajar untuk menjadi pengurus yang baik untuk hidup kami sendiri, untuk orang-orang yang kami cintai, dan membawa mereka pada kebahagiaan, pada jalan keselamatanmu. Dan dengan demikian kami boleh menikmati buah-buah dari rahmat-Mu yang Kau curahkan kepada hidup kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.